kita memahami bagaimana kita harus berlaku. Nah, itulah sebabnya hari ini saya berikan tema itu musuh. Kalau itu musuh, kita harus memahami bagaimana kita berlaku terhadap musuh kita. Nah, minggu lalu kita sudah melihat Yesaya 63 ayat yang ke-10 yang saya sudah sampaikan kepada kita, bahwa ini adalah sebuah kenyataan. Itu adalah kenyataan hidup dalam hubungan kita dengan Tuhan, di mana kalau umat Tuhan memberontak dan mendukakan rohnya, maka Allah berubah menjadi musuh. Itu pasti. Itu tidak bisa dipungkiri, dan itulah kenyataan perjalanan hidup anak-anak Tuhan. Kalau umat Tuhan berontak terhadap Tuhan, maka musuhnya bukan iblis, bukan. Jadi musuhnya adalah Tuhan. Dia akan berubah menjadi musuh. Ya. Jadi kalau umat Tuhan memberontak dan mendukakan rohnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Tetapi kalau umat Tuhan itu setia dan menjadi umat Tuhan yang baik, maka Tuhan sendiri, bukan utusan, bukan duta, tapi Tuhan sendiri yang akan menjadi juru selamat mereka. Itu fakta mulai Adam dan Hawa diciptakan ke dalam dunia ini. Itu sudah menjadi kenyataannya, dan kita tidak bisa memungkirinya. Itu juga akan terjadi pada kita. Makanya saya berkata, sebagai anak Tuhan, tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan yang lain. Sebagai anak Tuhan hanya ada satu: setia kepada Tuhan dan turuti firman-Nya, maka kita akan berbahagia. Tetapi kapan kita memberontak dan mendukakan rohnya, maka percaya, yang menjadi musuh kita adalah Tuhan sendiri. Ya, itu fakta. Bukan iblis yang menjadi musuh kita. Iblis itu hanyalah alat. Ya, kenyataan yang kita alami itu hanyalah alat. Tetapi yang sudah menjadi melawan, menjadi bangkit melawan kita adalah Tuhan. Karena itulah Dia buka semua, supaya iblis bisa hancurkan kita. Nah, itulah kenyataan. Makanya saya berkata kemarin, kita tidak bisa berkata betapa kasih guys. Harusnya sakit hati. Pak, aku tak bisa. Kenapa harus berenang? Kenapa? Karena dia tahu ada sukacitanya. Itulah sebagai anak Tuhan, kita harus mengerti, harus mengerti. Ya, itu minggu lalu. Dalam konteks Yesaya pasal 6, Yesaya ini, bahwa mereka sedang masih
dalam pembuangan. Ya kan? Kitab Yesaya itu masih ada di dalam pembuangan, belum pulang ke Yerusalem. Dan saya sedang mengalami yang namanya ini. Mereka ada di Babel itu karena Tuhan lebih bangkit menjadi hanya ada dua yang selamat. Hanya ada dua yang selamat. Ku tak tinggal. Kita ada di situ. Kita anak Tuhan. Kita adalah anak Tuhan. Jalan satu-satunya adalah bersama Kristus. Jadi tidak ada, bukan karena hal-hal yang lain. Tidak ada upah atau apa segala macam. Tidak ada. Bukan. Karena kita anak Tuhan, maka kita harus seperti itu. Kalau tidak, Tuhan akan menjadi musuh kita. Tuhan akan bangkit melawan kita. Ya. Saya sudah berkata, karena saya pendeta, saya tidak bisa mengharapkan orang lain. Maka harus anak saya kerja keras. Apakah dia harus menderita dalam hal itu? Harusnya tidak. Karena dia tahu dia adalah anak pendeta. Itulah kebanggaan. Itulah kebanggaan. Kita yang saya sudah sampaikan pasal 63 ayat 7 sampai pasal 66 sampai pasal 66 pun pokok pembahasannya itu ada di ayat 7. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Ini sebenarnya pokok pembicaraan. Artinya tuh Yesaya ingin menjelaskan, memberikan, mengingatkan kembali seluruh peristiwa. Ya, Yesaya ingin mengingatkan kembali peristiwa-peristiwa penting
kebersamaan orang Israel bersama dengan Tuhan. Dengan harapan itu orang Israel paham supaya mereka hanya ikut Tuhan, jangan kemana-mana, jangan menyimpang ke kiri, jangan menyimpang ke kanan. Karena itulah Yesaya ingin mengulangi lagi cerita sejarah. Dia ingin mengulangi lagi, menceritakan seluruh sejarah perjalanan mereka yang penting-penting untuk membawa mereka sadar bahwa mereka adalah umat pilihan, bukan umat sembarangan. Bahwa mereka adalah umat pilihan, bukan umat sembarangan. Karena itu saya sudah berkata, kita adalah hasil darah Kristus, hasil tebusan pengorbanan anak Allah. Kita adalah umat khusus. Kita adalah orang yang berbeda. Sejak kita lahir baru, kita adalah orang yang berbeda. Ya, kita harus paham itu. Kita tidak boleh seperti orang lain. Kalau hari Minggu bisa mancing, hari Minggu bisa enak-enak ke villa, duduk-duduk. Ya, kita tidak boleh seperti orang lain. Kalau hari Minggu kita boleh ya tidur sampai jam 9, sampai jam 9 buyar ibadah GPPS Tengger. Ya kan? Kita tidak bisa seperti itu. Kenapa? Kenapa? Kita adalah orang tebusan, berbeda dengan yang lain. Hanya itu. Ya. Bagaimanapun kita adalah orang tebusan. Supaya kita sama seperti yang Tuhan inginkan, Dia akan bangkit melawan kita kalau kita melawan. Karena itu sekali lagi hanya ada satu pilihan, jangan pilih yang lain. Setia kepada Tuhan. Amin, saudara. Ya. Mari kita perhatikan Yesaya pasal 63 ayat 11. Saya taruh di depan ini supaya kita mau baca dengan pelan. Saya bagi-bagi 2, 3. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Ini yang sangat penting dari pasal 63 ayat 11 sampai ayat 14. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala. Kenapa teringat? Karena Tuhan bangkit melawan mereka. Keok sudah. Tidak ada penolong. Iblis tidak bisa menolong. Saya kasih tahu saudara. Ya, saya kasih tahu. Kalau saudara anak Tuhan, dukun tidak bisa menolong Anda. Karena dukun itu hanya anten-antennya setan. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena yang melawan saudara adalah Tuhan. Ya, saya kasih tahu, kalau saudara adalah anak Tuhan, alam tidak bisa menolong saudara. Alam tidak bisa menolong saudara. Tidak bisa. Kenapa? Karena alam itu ada di dalam kuasanya Tuhan. Kalau Tuhan sudah bangkit melawan, tidak ada yang bisa menolong. Hanya ada satu jalan, kembali kepada Dia. Lunakkan hatinya, tunduk dan sujud di hadapannya. Dia akan mengampuni kita, Dia akan memulihkan kita, dan Dia akan mengembalikan kita menikmati segala sesuatu. Kenapa saudara? Sekali lagi, bukan karena kenapa, karena Anda adalah anak Tuhan. Anda adalah suku yang sangat berbeda dengan dunia. Pahamilah itu. Jadi itu hukumnya.
Tidak ada lagi pilihan yang lain. Hanya itu. Sekali lagi, bagi anak Tuhan, setan tidak bisa menolong. Tidak bisa. Ya. Kenapa? Karena kita adalah anak Tuhan. Ya, jadi ini apanya? Mari kita baca terus. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. 2, 3. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan gembala kambing dombanya? Di mana Tuhan itu? Kenapa ada suatu pertanyaan? Di mana? Karena mereka sedang itu. Karena mereka sedang hancur. Terus, di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Di mana mereka? Di mana dia? Sembunyi. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong, bukan kurang tajam pendengarannya untuk mendengar, tetapi dia menyembunyikan diri karena dosa dan pelanggaran kita. Di mana? Dia sembunyi. Kenapa sembunyi? Mau lihat dan tego. Kenapa? Sakit hati. Kenapa sakit hati? Berontak terus. Ya, ini permasalahannya. Ya, terus 63. Ini kok lemah apa? Ayat 63 ayat 12. 2, 3. Yang dengan tangannya yang agung. Jadi kalau ditambahkan, di manakah dia yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan? Ya, di mana itu peristiwa-peristiwa Musa itu? Ya. Terus, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya. Di mana itu? Semua tidak dialami. Kenapa tidak dialami? Tuhan bangkit melawan mereka. Itu permasalahannya. Ya. Di mana itu? Ayat 13 ayat. Yang menuntun mereka melintas samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Di mana itu? Ya, pada saat zaman Musa mereka tidak pernah bersatu. Itu mereka ingatkan kembali. Lalu mereka teringat zaman hambanya Musa. Kapan? Pada saat mereka terpuruk. Ayat 14, 2, 3. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Jadi perjalanan orang Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan secara umum diperhatikan, maka seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Di lembah itu banyak rumputnya, ada air minumnya. Seperti itulah orang Israel dituntun masuk ke tanah Kanaan. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Perhentian itu ada nyaman jiwa kita. Ya, ada kenyamanan di situ. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Mereka teringat dengan ini semua. Jadi ayat 12, ayat 11 sampai 14 seperti itu bahasa. Kalau bisa mengerti maksud saya, sudah paham ya. Nah, artinya ayat-ayat ini membuktikan bahwa mereka semua orang Israel tahu, mereka semua tahu perbuatan Allah yang besar terhadap nenek moyang mereka. Jadi ketika kita membaca ayat 11,
sampai 14, bagaimana mereka menceritakan kembali peristiwa-peristiwa itu, maka kita sangat mengerti bahwa orang Israel semua tahu sejarah nenek moyang mereka disertai oleh Tuhan dalam perjalanan mereka dari tanah Mesir ke tanah Kanaan selama 40 tahun, bukan 1 minggu, 40 tahun. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang Israel itu sangat tahu apa yang sudah terjadi, apa yang menjadi sejarah perjalanan mereka, mulai dari Abraham sampai kepada seluruh suku-suku orang Israel, mengerti bagaimana Tuhan menyertai mereka, sangat tahu. Nah, ini yang penting. Ya. Yang berarti mereka juga tahu. Saya kasih huruf tebal. Ini menjadi renungan bagi kita. Yang berarti mereka juga tahu perjanjian Allah dengan nenek moyang mereka yang ada di Ulangan 28. Ya, kalau saudara baca Ulangan 28 itu sangat terkenal. Tidak ada orang Kristen yang tidak hafal Ulangan 28. Ayat 1 sampai 14 itu berkat. Ayat 15 sampai ayat berapa itu kutuk. Jadi Tuhan memperhadapkan berkat dan kutuk. Mereka ini sangat mengerti Ulangan 28 adalah peraturannya, peraturan permainan. Sebagai anak Tuhan, mereka sangat tahu ini adalah hukumnya. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu pada hari ini, maka diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah kandunganmu, dan diberkatilah seluruh yang ada padamu. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, itu berkat. Maka dijejerkan di situ engkau tidak akan menjadi ekor, tetapi engkau menjadi kepala dan selanjutnya. Tetapi ayatnya ke-15 mulai berkata, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allah, maka segala kutuk ini akan turun atasmu. Itu perikop yang kedua dari Ulangan pasal 28. Jadi dengarkan baik-baik anakku Aurel, itu hukum bukan pilihan. Sebagai anak Tuhan,
Dan yang kedua, saudara bersyukur. Di sini, ya kan? Tidak ada satu nama pun di sini yang bernama aku, ya kan? Namun saya sebut nama aku. Nah, itu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka sangat tahu, orang Israel sangat mengerti inilah peraturan. Tuhan dari awal sudah deal. Tuhan bertemu dengan Musa memberi hukum. Ya, inilah anak Tuhan. Ya, saudara. Tetapi mengapa mereka memberontak? Ini yang menjadi renungan kita. Ini kan aneh. Coba saudara perhatikan. Tetapi mengapa mereka berontak ya? Mereka tahu bahwa ketika mereka berjalan bersama dengan Tuhan, wow, dunia gemetar, langit dan bumi bersukacita, iblis gemetar. Perjalanan mereka masih jauh, tapi bangsa-bangsa di depannya sudah resah. Bagaimana caranya? Ada yang berpura-pura dari jauh pakaian compang, betul kan? Betul kan? Ada dua sikap mereka menghadapi orang Israel. Yang pertama, mereka angkat pedang. Semua yang mengangkat pedang mati semua. Tapi yang kedua, ada juga mereka yang pura-pura pakai compang camping ingin berdamai dengan Yosua. Dan mereka menjadi hamba. Rela mereka hamba asal urip. Iki loh, dunia aja rela saudara. Dunia aja rela jadi hamba asal hidup. Tapi ya kita anak Tuhan bukan jadi hamba, jadi bos tapi tidak rela. Nah ini dia masalah. Tapi mengapa mereka berontak? Mengapa mereka mendukakan Roh Kudusnya? Ayat 10 itu. Tetapi mereka memberontak. Mereka mendukakan Roh Kudusnya. Mereka tahu jalan sama Tuhan itu enak. Jalan serta Yesus, jalan sertanya manis rasanya. Oh, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Enak tenang. Tapi kenapa ya kok berontak? Ini loh pertanyaannya ini. Kita sangat mengerti kalau kita susah, kita datang berdoa dan berpuasa, ditolong sama Tuhan. Setelah ditolong, dinikmati hidupnya, lalimane. Kenapa ya? Itu pertanyaan ini.
Ini pertanyaannya. Mengapa? Nah, ini yang perlu kita renungkan hari ini. Mengapa? Mengapa? Ayo. Nah, kita perlu renungkan Roma pasal 7 dan pasal 8. Makanya saya suruh baca, saudara. Apa yang terjadi, kenapa terjadi seperti itu? Mari kita lihat ayat pasal 7 ayat 15, 2, 3. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Saudara bisa mengerti kata-kata ini? Apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Kenapa tidak tahu, saudara? Sebab ketika kita jatuh, kita nyesal. Oh ya, aku kesini. Kan artinya kenapa penyesalan? Seolah-olah kita datang di situ tidak ngerti. Ada lagu orang Batak, nggak bisa terjemah, mama. Terjemah itu, tahu terjemah? Sadar. Kapan sadarnya? Kapan tidak sadarnya? Ya. Kadang-kadang kita tidak sadar apa yang kita lakukan. Ternyata kita sudah berontak terhadap Tuhan. Kapan sadarnya? Setelah hancur. Mulai ingat, iya aku itu tahu sebenarnya yang saya lakukan itu salah. Mulai sadar. Nah itu dia. Jadi karena itulah ayat itu bersebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Nah saya ingin memberitahukan kepada saudara, firman Tuhan ingin memberitahukan kepada saudara, supaya nanti jangan bilang aku tidak tahu. Terus, karena bukan apa yang aku kehendaki, ini lebih dijelaskan, yang aku perbuat. Jadi yang dikehendaki sebenarnya cinta Tuhan. Ya, ya Pak Yusuf ya. Waktu mama mau berangkat masih janji setia. Masih di kuburan masih setia. Di depan peti masih janji mau setia ini. Hah? Minta maaf kalau disinggung. Tapi lama-kelamaan lupa, kurang sadar. Nanti kalau sudah ada sesuatu Tuhan datang mimpi atau mengingatkan, mama datang mimpi, baru iya kenapa ya? Nah itu ya. Jadi untung masih ada pengeling. Saudara lihat. Jadi jika karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi yang aku benci itulah yang aku perbuat. Ayat 16a 2-3. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki. Ayat 17 2-3. Kalau demikian, kalau ini jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya. Lalu siapa? Makanya saya memberi itu musuh, hati-hati. Inilah mengapa saya memberikan tema itu musuh, bro. Hati-hati.
Jangan nanti sudah baru sadar. Gabe terjemah ma'awina. Nah, jadi terjemah, jadi manusia dia. Jadi manusia tadinya bukan manusia. Apa dia? Roh yang gentayangan. Orang roh jalannya kemana? Ya. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Itulah yang saya sebut itu musuh, Bung. Apa itu? Dosanya yang menjadi musuh. Hati-hati, Bung. Ya, itulah dosa. Ya, itulah dosa. Itulah yang membuat kita. Kenapa? Pertanyaan itu tadi kan, kenapa berontak? Tahu loh cinta Tuhan itu baik. Ngerti loh setia itu enak. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Enak. Tapi pertanyaannya kenapa kok tidak melakukan itu? Kenapa kok justru mendukakan rohnya? Apa? Nah, hari ini saya beritahu, hati-hati, itu musuh. Kurang sadar itu musuh. Karena itu Petrus berkata, sadarlah dan lawanlah. Ya, lawanlah. Apa yang harus kita lawan? Malas. Apa yang harus kita lawan? Keinginan daging. Sebab keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Apa yang harus kita lawan? Ya. Itu dosa, Bung. Hati-hati. Ya. Jadi ada yang tersembunyi di dalam diri kita, tidak kelihatan lawan kita, tetapi selalu membuat kita, kenapa? Aku tahu yang baik, aku ngerti yang baik, aku tahu beribadah itu enak, aku tahu firman Tuhan itu benar, tetapi kenapa? Ini loh saudara, kenapanya itu saya kasih tahu, hati-hati. Itu adalah dosa. Itu musuh. Jangan terus-teruskan. Kita anak Tuhan berbeda dengan yang lain. Karena itulah Tuhan memerintahkan untuk menumpas semua penduduk Kanaan. Tidak boleh ada. Tuhan suruh itu. Berapa suku itu? 5 suku. Tidak boleh. Amori, Kanaan, tidak boleh. Tidak boleh masuk rumah ibadah. Jangan kawin dengan dia. Bahkan kalau saudara baca ini, ayat 16, ayat 25, 16 ini, tidak boleh kawin dengan mereka. Ayat 25, ulangan ini, ulangan 7 ini. Ayat 25, emas mereka pun tidak boleh. Buang, hancurkan semua. Kenapa? Karena Tuhan takut mereka bertanya-tanya tentang itu. Nah, ketika mereka bertanya-tanya, mereka mempunyai keinginan. Ketika mereka mempunyai keinginan, mereka coba-coba dengan sebuah alasan. Seperti anak saya berkata, nanti tidak punya pengalaman urip katanya. Yosua itu bilang, ya sekarang ini sedikit bandel, tidak apa-apa Pak. Kan nanti tidak punya pengalaman urip. Saya kasih tahu itu musuh, Bu. Hati-hati kau dijerat di sana dan dirantai di sana, tidak bisa keluar. Saya jengkel lihat keponakan saya dari satu kota
istrinya telepon dengan telepon saya. Udah, tolong dulu aku. Kenapa? Bojoku di penjara. Kenapa? Sabu-sabu. Saya bilang, walaupun saya orang kaya, saya tidak akan tolong kau. Goblok kau bilang. Saya bilang gitu sama dia. Bilang sama suamimu, goblok kau. Dibilang Pak Poldamu bilang. Kenapa? Polisi tapi sabu-sabu. Kan goblok. Ya kan? Saya bilang terus terang sama istrinya, bilang suamimu goblok kau, katanya Pak Poldamu bilang. Masa polisi ngajari orang lain tidak boleh sabu-sabu, tapi kau sabu-sabu saja. Saya tidak mau menolong kamu. Terserah mau nangis, mau apa, tidak peduli saya. Tapi inilah kebodohan, saudara. Kalau sudah ngetes mulai, hati-hati kau dirantai di dalamnya. Hati-hati kau dirantai di dalamnya. Jangan coba-coba. Iya kan? Jangan coba-coba. Jangan ngetes. Saya kasih tahu, barang yang tidak cacat itu jauh lebih mahal daripada barang cacat. Betul? Betul kan? Jadi kalau hidupmu tidak cacat Aurel, lebih mahal daripada pernah cacat. Lebih berharga. Jadi jangan dicoba-coba. Jangan dicoba-coba. Ya, Kevin, boleh lirikan matamu kau alih-alihkan. Saya, halo Bung. Saya kasih tahu kalian ya, jangan dicoba-coba, jangan. Kalau kau sudah dirantai, susah. Jangan nanti kau bilang, kenapa hari ini Roh Kudus menolong kalian, supaya jangan bertanya nanti dan berkata kenapa. Jadi kenapa saudara? Ada dosa, mereka cinta dengan uang, mereka cinta dengan emas, ada yang membuat mereka tergiur dengan itu. Itulah sebabnya saudara, tidak boleh ada yang dilihat tentang bangsa itu supaya jangan ada timbul keinginan seperti mereka, tetapi harus membuat permusuhan. Karena itulah saya mengatakan tadi, itu musuh. Jangan dekati, jangan coba-coba, itu musuh. Musuh dalam selimut, ketok enak, selimut teh. Tapi saya kasih tahu, selimut itu akan mengikat kamu, dan ketika kamu tidak bergerak, kamu akan tahu betapa banyak waktumu hilang, disita, tetapi cinta palsu. Ya, jadi kita harus membuat permusuhan dengan itu. Dosa itu cinta palsu. Tidak ada keinginan yang membawa kita nikmat di situ. Tidak. Sudah selesai karena hari ini berjalan lurus. Jadi saya kasih tahu, itu musuh. Musuh jangan dipelihara ya. Karena nanti tanpa sadar kita sudah habis di gerobak. Karena itu bangkitlah, bangunlah. Ini tema kita kan 3 tahun. Bangkitlah. Kamu adalah terang. Kita adalah anak Tuhan. Kita beda dengan yang lain. Mari kita tutup.